Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ana melihat wajah-wajah jiwa-jiwa yang semangat senantiasa menuntut ilmu. Maka Ana katakan sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sofwan, marhaban bi talibil ilm. Sahabat Sofwan mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni ji'tu li atlubal ilm." Wahai Rasulullah, aku datang menuntut ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu, segala perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau sebagus apapun rencana kita, sematang apapun kita sudah rencanakan, maka semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya pada kajian kali ini panitia sudah merencanakan bahwasannya Ustadz Badru akan mengisi kajian di hari ini. Qadarullah wa masya fa'al. Semua urusan milik Allah, beliau sedang berhalangan hadir. Yang mana beliau sedang berobat. Maka Ana diamanahi untuk menggantikan beliau. Ana diamanahi untuk menggantikan beliau pada kesempatan kali ini. Maka sedikit perkenalan, Ana Muhammad. Nama Ana Muhammad, tinggal di Cilengsi dekat dengan Pak Ustadz. Begitu. Mungkin kalau ada yang kelihatan mirip ya masih ada kaitan begitu. Kalau kelihatan mirip. Baik, maka insya Allah pada kesempatan kali ini Ana akan membawakan tema tidak melanjutkan apa yang Ustadz jelaskan kitab tauhid, agar Ana ingin jamaah sekalian nanti bisa mendapat semua penjelasan kitab tauhid dari beliau. Begitu. Jadi semua bab itu yang menjelaskan beliau. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang lain, yaitu az-zulumatu wan nur, kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kegelapan-kegelapan dan cahaya. Maka meskipun Al-Ustadz tidak hadir di sini, Ana ingin memberikan kabar gembira bahwasanya bergembiralah, majlis kita di sini merupakan majlis ilmu yang mana merupakan majlis yang paling mulia yang ada di muka bumi. Kemuliaannya melebihi majlis-majlis yang lain, pertemuan-pertemuan yang lain. Entah itu pertemuan pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh masyarakat, atau yang lainnya. Majlis kita di sini majlis ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya sedang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis,
di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Maka ketenangan akan turun kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan kita sedang dikelilingi oleh malaikat. Meskipun tidak lihat, tapi kita harus mengimani bahwasanya para malaikat sedang mengelilingi kita. Wa haffathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan nama-nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu merupakan majelis yang paling mulia di muka bumi. Dan bergembiralah bahwasanya majelis ini merupakan majelis para nabi. Majelis ilmu merupakan majelis para nabi. Barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, maka inilah majelis para nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama." Para nabi tidak mewarisi dirham ataupun dinar dari harta. Wa innama warathul ilma, akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Dan al ulama warathatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi. Maka kajian-kajian kita dengan bersama ustadz-ustadz dan para alim-alim yang lain itu merupakan majelis para nabi. Kemudian bergembiralah bahwasanya majelis kita di sini merupakan salah satu taman surga. Merupakan salah satu taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Siapa yang tidak mau ingin singgah di taman surga selagi dia di dunia? Maka sahabat menanyakan, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa itu taman surga? Maka Nabi mengatakan, "Hilaquz zikri." Halakoh-halakoh, perkumpulan-kumpulan zikir yang di dalamnya disebutkan dikaji kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis beliau. Maka ini merupakan 3 kabar gembira. Tidak hanya satu, ada 3. Majelis kita merupakan majelis yang paling mulia. Majelis kita merupakan majelis para nabi. Majelis kita merupakan salah satu taman dan dari taman-taman surga. Maka setiap usaha yang kita keluarkan, setiap usaha yang kita korbankan, setiap harta yang kita keluarkan, insya Allah tidak akan sia-sia dan semuanya akan bernilai ibadah yang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita az-zulumatu wan nur, kegelapan-kegelapan dan cahaya. Insya Allah kita akan membahas 3 poin penting. Kita akan membahas 3 poin penting yang berkaitan dengan az-zulumatu wan nur. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu kegelapan-kegelapan. Jadi yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu kegelapan-kegelapan. Yang kedua, kita akan menjelaskan jalan-jalan yang bisa menuntun kita menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan-jalan tersebut, kita dapat meraih cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan membahas beberapa perkara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selalu ingat setelah kita tahu apa itu kegelapan-kegelapan dan apa itu jalan-jalan yang bisa menuntun kita ke dalam cahaya Allah. Itu 3 materi penting, pembahasan penting yang akan kita bahas berkaitan dengan az-zulumatu wan nur, kegelapan-kegelapan dan cahaya-cahaya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ketika Allah ciptakan bumi dan langit, Allah ciptakan juga kegelapan-kegelapan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat yang pertama. Kalau ada yang bawa Al-Quran bisa dibuka. Surat Al-An'am ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan bumi dan langit. Kemudian Allah mengabarkan setelah itu,
Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Kemudian Allah ciptakan kegelapan-kegelapan dan Allah ciptakan cahaya. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika di ayat ini, kegelapan-kegelapan dan cahaya-cahaya yang Allah ciptakan ini itu mencakup dua hal. Kegelapan yang bisa kita lihat melalui panca indera. Yang kedua, ada kegelapan-kegelapan ma'nawiyah yang tidak kita bisa lihat melalui panca indera. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kita bisa lihat ketika kita berada di ruangan yang gelap, ada cahaya masuk, maka ia akan menerangi ruangan tersebut. Ini merupakan kegelapan-kegelapan dan cahaya-cahaya yang kita bisa lihat secara melalui panca indera. Adapun yang kedua, kegelapan-kegelapan dan cahaya secara ma'nawiyah yang tidak terlihat oleh panca indera. Dan ini yang merupakan paling penting yang kita harus perhatikan. Karena cahaya-cahaya ini akan menentukan keselamatan dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Karena cahaya-cahaya ini, kemudian kegelapan-kegelapan ini akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tempat cahaya dan kegelapan-kegelapan ini adalah di hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal mu'min idza aznaba dzamba kanat nuqtatun saudaun fi qalbi. Seorang mukmin apabila ia berdosa, maka akan ada titik-titik hitam di hatinya. Ini menunjukkan segala kegelapan, cahaya-cahaya tempatnya ada di hati. Ketika seorang hamba berdosa akan ada bintik hitam di hatinya. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu. Kalau seorang hamba tadi dia bertobat, berhenti dari dosanya, beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan lagi. Wa idza zada zadat. Akan tapi kalau dia justru bertambah, maka kegelapannya akan bertambah. Sampai kegelapan itu akan menutupi seluruh hatinya. Itu yang dimaksudkan dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu. Sekali-kali tidak, hati mereka sudah ditutupi dengan kegelapan tersebut dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Dan yang harus kita perhatikan tadi, kegelapan ma'nawiyah itu merupakan hal yang harus kita lebih perhatikan. Karena hati diisi dengan cahaya atau diisi dengan kegelapan, itu merupakan tanda keselamatan atau keberuntungan kita nanti di dunia dan di akhirat. Dan kita harus memperhatikan keadaan hati. Apakah hati kita terisi oleh banyak kegelapan atau terisi dengan banyaknya cahaya-cahaya Allah. Karena keselamatan hati itu yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari yang harta dan anak tidak akan bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Allah mengabarkan kepada kita yang bermanfaat nanti adalah hati yang selamat. Maka dengan pembahasan ini kita ingin agar hati kita masing-masing selamat dari kegelapan-kegelapan ma'nawiyah dan diisikan oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang hati yang selamat dari kegelapan itu akan menunjukkan dan menjadi barometer kesolehan seorang hamba, kebaikan seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam suatu tubuh ada satu daging, ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, segumpal daging tersebut baik, maka shalahal jasadu kulluh. Seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau ia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya akan rusak. Maka Nabi mengatakan ala wahiyal qalb. Maka ketahuilah ia adalah hati.
Maka ketika hati kita terisi dengan kegelapan-kegelapan, maka akan merusak segala tubuh kita. Akan tetapi kalau sebaliknya, hati kita terisi oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, ia akan memberikan kebaikan kepada tubuh kita semua. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu kita mengetahui kegelapan-kegelapan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam dunia saja kita sangat menghindari lewat jalan yang gelap. Ketika ada dua pilihan, ada jalan yang gelap dan ada jalan yang terang benderang, maka tentu kita akan memilih jalan yang terang. Tidak akan masuk ke dalam jalan yang gelap. Sama seperti ruangan, kita akan berhati-hati apabila masuk ruangan yang gelap, atau justru kita akan menghindari masuk ruangan yang gelap. Kita akan mencari ruangan yang terang. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus menghindari agar kegelapan-kegelapan masuk ke dalam hati kita. Kita sudah sepantasnya agar senantiasa hati kita dimasuki oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kegelapan-kegelapan, kalau kita ingin hitung satu persatu, maka listnya akan sangat banyak. Listnya akan sangat banyak. Tidak cukup kita bahas dalam satu pertemuan ini. Akan tetapi kita akan bahas sumbernya. Kita akan bahas sumber. Yang mana hal-hal ini itu akan menjadi sumber segala kegelapan yang akan memasuki hati seorang hamba. Maka sumber kegelapan yang pertama adalah syirik. Sumber kegelapan yang pertama adalah syirik. Kesyirikan. Kemudian sumber kegelapan yang kedua adalah kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam agama. Kemudian sumber kegelapan yang ketiga adalah kemaksiatan, al-ma'siyah. Inilah tiga sumber segala kegelapan-kegelapan yang akan masuk ke dalam hati seorang hamba. Jadi tiga sumber kegelapan ini akan mengancam keselamatan kita, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya sumber yang bisa mengancam keselamatan dan keberuntungan hamba di dunia dan di akhirat adalah yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiyah. Ini merupakan tiga sumber dari sumber-sumber kegelapan. Maka yang pertama kita bahas yaitu syirik. Syirik dalam agama Islam ada dua makna. Syirik dalam agama Islam ada dua makna. Yang pertama makna umum. Yaitu kita menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Maka dari sini masuklah segala jenis kesyirikan. Barang siapa yang meyakini ada yang bisa mematikan selain Allah, maka masuk syirik secara umum. Barang siapa yang bisa atau meyakini ada yang bisa menghidupkan selain Allah, maka masuk dalam definisi syirik umum ini. Barang siapa ada yang meyakini ada yang bisa memberi rizki, mengatur alam semesta ini selain Allah, maka masuk ke dalam syirik umum ini. Ini syirik secara makna umum. Yang kedua, ada makna khusus, yaitu kita menjadikan ibadah. Kita menjadikan ibadah untuk selain Allah. Inilah syirik secara khusus. Yang mana inilah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di awal dakwah beliau menyerukan agar kaum bangsa Arab tidak berbuat syirik ini. Syirik khusus ini yaitu syirik ibadah. Jadi ini makna syirik ada dua. Makna umum, kita menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Yang kedua, makna secara khusus, kita menjadikan ibadah untuk selain Allah. Maka dari kajian-kajian yang
kita sudah pelajari di kitab tauhid, kita tahu menggunakan jimat-jimat syirik, menyembelih kepada selain Allah syirik, bernazar kepada selain Allah syirik, bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat-sifatnya syirik. Semua ini adalah kegelapan yang akan memasuki hati seorang hamba. Maka kesyirikan ini itu adalah sebuah kegelapan yang akan memasuki hati seorang hamba. Yang mana kegelapan ini akan mengancam keselamatan kita, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Ingatlah tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Oleh karena itu, dari sini kita tahu bahwasanya kita harus senantiasa belajar mengetahui apa itu syirik agar kita terhindar dari jatuh di dalamnya. Apa saja perbuatan-perbuatan syirik. Dan alhamdulillah kita semua sudah mulai dan sudah membahas buku yang berkaitan dengan tauhid dan syirik yang dibahas oleh Ustadz Saduna Al-Mahbub Ustadz Badrul Salam dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua tadi adalah kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam agama. Maka bid'ah cukup didefinisikan menggunakan sabda Nabi. Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Insyaallah masing-masing sudah sering dengar. Ini ada di hadis Arba'in. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam agama kita, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, fahuwa raddun, ia tertolak. Berkata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fid dini bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah menuduh bahwasanya Nabi mengkhianati risalah. Ada bagian dari risalah yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Imam Malik membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatmu atas kalian. Maka Nabi SAW sudah menyampaikan semua risalahnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tertinggal. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa satu apapun juga hal yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan. Maka semua agama Islam sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam agama, dia sudah terjerumus dalam kebid'ahan. Maka contoh, ada orang sholat 6 kali sehari, 7 kali sehari, ini perbuatan bid'ah, hal yang baru. Nabi menyatakan kita sholat 5 waktu. Gitu. Ada yang meyakini Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga hal yang baru dalam agama. Karena Nabi Muhammad SAW itu merupakan penutup para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka barang siapa ada yang meyakini ada seseorang yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, atau bahkan mengakui dirinya sendiri sebagai nabi dan rasul, maka ini merupakan hal yang baru dalam agama. Pelakunya bisa
terjerumus dalam kegelapan, kebid'ahan. Oleh karena itu, pembahasan bid'ah juga merupakan hal yang harus kita kaji, hal yang harus kita terus belajar. Karena bid'ah bahayanya sangat besar. Dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti pada hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW akan minum dari telaga beliau. Maka ada sekelompok orang yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang minum dari telaga Nabi. Maka Nabi pun menanyakan, wahai Allah, mereka umatku. Nabi melihat mereka sebagian dari umat Nabi. Akan tetapi kenapa mereka ditahan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari membuat hal-hal yang baru dalam agamamu wahai Muhammad. Maka ini merupakan salah satu bahaya membuat hal yang baru. Ini sumber kegelapan yang kedua, yaitu bid'ah, hal yang baru dalam agama. Sumber yang ketiga yaitu kemaksiatan. Sumber kegelapan yang ketiga yaitu kemaksiatan, al-ma'siyah. Dan maksiat adalah kita keluar dari ketaatan kepada Allah. Kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tatkala seorang hamba itu tidak taat, maka ketika itu dia bermaksiat. Tatkala seorang hamba dia tidak taat kepada Allah, maka ketika itu dia bermaksiat. Itulah al-ma'siyah. Maka kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali tidak sholat 5 waktu, dia sedang bermaksiat. Orang yang sudah wajib baginya zakat tidak menunaikan zakatnya, dia sedang bermaksiat. Orang yang sudah memenuhi syarat untuk puasa Ramadan tapi dia tidak puasa Ramadan, dia sedang bermaksiat. Orang yang sudah memenuhi syarat untuk berhaji, dia mampu haji, syaratnya sudah terpenuhi tapi dia undur-undur, dia tidak laksanakan, dia sedang bermaksiat. Dan hal-hal yang lainnya. Semua ini merupakan kemaksiatan, keluar dari ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi sumber kegelapan di hati kita, yang akan mengancam keberuntungan dan keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga materi maksiat merupakan hal yang harus kita terus pelajari. Kita harus tahu mana yang bernilai pahala, mana yang bernilai dosa, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Itu diantara tujuan kita belajar agama. Kita tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, mana yang bernilai pahala, mana yang bernilai dosa. Maka inilah 3 sumber kegelapan yang akan memasuki hati seorang hamba. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiyah. Mana yang paling bahaya di antara 3 ini? Syirik. Betul sekali. Yang paling bahaya syirik. Karena kebid'ahan dan kemaksiatan ini akan digunakan oleh syaitan sebagai pintu untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Jadi kebid'ahan dan maksiat ini akan dijadikan oleh syaitan sebagai pintu agar seorang hamba masuk ke dalam kesyirikan. Jadi tujuan dari godaan syaitan itu agar seorang hamba musyrik, berbuat syirik, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa kita lihat orang yang sering berbuat bid'ah, hal yang baru, tidak bertaubat terus menerus dalam kebid'ahannya, hal-hal yang baru dalam agama, maka kita dapati di akhir hayatnya, di akhir hidupnya dia menjadi seorang yang musyrik. Banyak sekali orang yang berbuat dosa, bergelimang dalam dosanya, tidak bertaubat, terus menerus dalam dosanya, pada akhirnya dia menjadi seorang yang musyrik. Maka kebid'ahan dan kemaksiatan itu akan menjadi pintu bagi syaitan untuk memasukkan hamba ke dalam syirik. Maka inilah 3 sumber kegelapan. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi bukan ana sendiri yang ngarang-ngarang gitu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Al-Fawaid. Bisa dicek oleh Bapak.
Setelah kita mengetahui tiga sumber kegelapan ini, maka mari kita renungi apa yang ada di dunia ini. Maka sudah sangat banyak tersebar kegelapan-kegelapan, dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Di dunia ini sudah sangat penuh dengan kegelapan-kegelapan ini. Oleh karena itu, kita penting untuk mengetahui jalan yang menuntun kita ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena kegelapan ini meskipun dia maknawi, tapi bisa terlihat bekasnya secara nyata. Lihatlah ini Hajar Aswad. Lihatlah ini Hajar Aswad. Turun dari surga putih. Nabi mengatakan sawwadatuhu khotoya bani Adam. Dihitamkan oleh dosanya Bani Adam. Batu yang sebelumnya putih menjadi hitam karena kegelapan maknawi ini. Maka kalau ini batu yang sifatnya keras, kokoh, apalah daya hati kita, segumpal daging, rapuh, dan lunak. Maka akan sangat berbahaya pengaruh kegelapan-kegelapan pada hati kita. Maka tadi kita akan membahas jalan-jalan yang bisa menuntun kita ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu jalan-jalan yang menuntun kita ke dalam cahaya Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita dalam kegelapan. Allah sudah jelaskan jalannya dalam Al-Qur'an. Ada 3 jalan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, jalan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah loyalitas kepada Allah. Jalan yang pertama adalah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya, mentauhidkannya, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah. Barang siapa yang loyal kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah, Allah akan bimbing dia ke dalam cahaya. Barang siapa yang loyal kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, maka Allah akan bimbing dia menuju cahaya. Barang siapa yang loyal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ada di ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala pelindung, penolong, wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Maka barang siapa yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, maka Allah akan keluarkan ia dari kegelapan menuju cahaya. Maka jalan yang pertama tadi loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua yang bisa menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, meneladani beliau, beribadah sesuai dengan
tata cara yang beliau ajarkan kepada kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang pertama. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wahai Muhammad, diutusnya engkau itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tujuan diutusnya Nabi agar mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan, entah itu kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Itu khrijan nasa minadh dhulumati ilan nur." Ini jalan yang kedua yang bisa menuntun kita menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jalan yang ketiga yaitu Al-Qur'anul Karim. Jalan yang ketiga Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah yang suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa memahami Al-Quran, senantiasa mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari kegelapan dan tuntun dia menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala sebuah cahaya. Wa kitabum munir, dan telah datang juga kepada kalian kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang mana dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tuntun orang-orang yang mengikuti keridhoannya menuju jalan-jalan keselamatan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan kitab tersebut Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, senantiasa membaca, memahami, mengamalkan Al-Qur'an, maka dengannya insyaallah biiznillah Allah Subhanahu wa taala tuntun kita ke dalam cahayanya. Maka inilah 3 jalan yang sangat agung yang bisa kita laksanakan agar kita senantiasa jauh dari kegelapan-kegelapan syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui apa itu sumber-sumber kegelapan, apa itu jalan-jalan yang bisa menunjukkan kita kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang harus kita ingat. Ketika kita sudah tahu kegelapan-kegelapan dan kita tahu jalan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada zaman ini kegelapan-kegelapan syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan itu menjadi mudah masuk ke dalam hati kita. Maka di antaranya teknologi-teknologi modern tersebut menjadi sumber
masuknya kegelapan di hati kita. Yang mana teknologi ini digunakan oleh semua kalangan, yang muda, yang tua, anak kecil, semuanya menggunakan teknologi ini. Dan mana ini merupakan sumber terbesar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Maka mari kita terus mengajarkan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, jalan-jalan ini yang bisa menuntun kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan kita peringatkan mereka, ajarkan mereka agar tidak terjatuh dalam kegelapan-kegelapan syirik, maksiat, dan kebid'ahan. Maka setelah kita mengetahui keburukan, sumber-sumber keburukan, sumber-sumber kegelapan, dan jalan-jalan yang bisa menuntun kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus senantiasa kita ingat dan kita renungi. Yang pertama, bahwasannya sampainya kita menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat, merupakan nikmah, merupakan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi seorang yang muslim, beribadah hanya kepada Allah, menjalani ketaatannya, menjauhi larangan-larangannya, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Untuk sampai ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang sangat agung. Sehingga kenikmatan ini harus kita syukuri, harus kita jaga agar tidak hilang. Karena yang namanya kenikmatan, sebagaimana ia datang, ia pun bisa pergi. Karena kenikmatan, ketika ia datang, maka ia bisa pergi. Dan betapa mudahnya hilang kenikmatan. Betapa mudahnya nikmat itu pergi dari kita. Maka betapa banyak orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, dia menjadi seorang kafir, murtad dari agama Islam. Betapa banyak orang yang mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia menjadi orang yang berbuat bid'ah, hal yang baru. Betapa banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia langsung bergelimang dalam dosa-dosa besar. Ini menunjukkan kenikmatan ini harus kita syukuri, harus kita jaga agar tidak hilang. Karena ketika nikmat ini hilang, maka akan hanya ada kerugian dan kebinasaan yang menanti kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan membuat permisalan, membuat contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita akan nikmat ini dengan membuat permisalan. Allah taala berfirman, "Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama masaluhu fidz zulumati laisa bi kharijin minha." Dan apakah orang yang mati fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nura, kemudian kami jadikan bagi dia cahaya, yamshi bi finnas, dengan cahaya itu dia bisa berjalan di antara para manusia. Kama masaluhu fidz zulumat, apakah akan sama dengan orang yang di dalam kegelapan? Laisa bi kharijim minha, yang mana ia tidak akan keluar dari kegelapan tersebut. Maka Allah memberikan permisalan, apakah akan sama orang yang berjalan dengan cahaya dengan orang yang bergelimang dengan kegelapan? Ini menunjukkan sampai ke dalam cahaya Allah merupakan nikmat yang besar,
kita harus disyukuri dan senantiasa menjaganya agar tidak hilang. Karena ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling berharga. Karena tadi ketika nikmat ini hilang, Allah mengatakan laisa bi kharijim minha, ia tidak akan keluar dari kegelapan tersebut. Kama mathaluhu fi dzulumati laisa bi kharijim minha. Ia tidak akan keluar dari kegelapan tersebut ketika hilang kenikmatan dapat mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, jadi setelah kita mengetahui keburukan-keburukan dan kita mengetahui jalan-jalan menuju cahaya Allah, kita harus tahu untuk sampai dalam nikmat ini, itu merupakan nikmat Allah. Kita hari ini, alhamdulillah dimudahkan untuk jalan ke masjid Allah, menghadiri majelis ilmu, melaksanakan ketaatan, itu merupakan nikmat yang tidak semua manusia Allah beri. Gitu. Oleh karena itu Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu merupakan keutamaan milik Allah. Allah beri bagi siapa yang Ia kehendaki saja. Maka ketahuilah kita sekarang ini di atas kenikmatan, maka yang namanya nikmat harus disyukuri agar terjaga dan tidak hilang. Yang kedua, kita harus tahu bahwasannya cahaya ini hanya datang dari Allah, tidak datang dari yang lainnya. Bahwasanya cahaya ini itu hanya datang dari Allah, tidak datang dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 40. Allah berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Barang siapa yang tidak diberi Allah cahaya, fama lahu min nur, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun. Maka cahaya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita paksakan diri kita untuk mendapatkan cahaya atau memaksakan orang lain untuk sampai kepada cahaya Allah. Karena cahaya milik Allah. Allah yang berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, cahaya yang kita rasakan hari ini itu tidak bisa kita pertahankan dengan nasab kita. Cahaya yang kita merasakan nikmat pada hari ini tidak bisa kita pertahankan dengan harta kita. Mau sebanyak apapun harta kita keluarkan, itu tidak akan bisa mempertahankan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan hari ini tidak bisa dipertahankan dengan jabatan-jabatan kita. Itu murni semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hambanya. Maka kita harus senantiasa ingat bahwasanya cahaya tersebut hanya milik Allah. Sehingga kita wajib meminta hanya kepada Allah dan menjauhi kegelapan-kegelapan yang Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga, yang harus kita selalu ingat bahwasanya cahaya yang kita nikmati sekarang ini itu memiliki musuh-musuh yang menginginkan kita agar keluar dari cahaya ini menuju kegelapan-kegelapan. Jadi cahaya yang kita rasakan hari ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menuntut ilmu, melaksanakan ketaatan, jauh dari kesyirikan. Ini ada musuh-musuh yang senantiasa berusaha agar mengeluarkan kita dari cahaya ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 8. Surat As-Saff ayat 8. Allah taala berfirman mengabarkan dan kabar Allah benar dan pasti benar. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Musuh-musuh Islam itu senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Mengeluarkan kita dari cahaya-cahaya yang kita merasakan nikmat di dalamnya menuju kegelapan. Maka tipu daya yang sangat besar hari ini, pada zaman ini, itu bukan memberantas kaum muslimin dari negaranya, bukan memberantas kaum muslimin dari hartanya, tapi memberantas kaum muslimin dari agamanya. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar kaum muslimin kembali kufur. Atau mereka hanya dapat namanya saja sebagai seorang muslim, tapi tidak ada hakikatnya di dalam diri mereka. Ini yang mereka usahakan. Mereka sangat berusaha agar kita keluar dari cahaya ini, kembali ke dalam kegelapan, atau kita hanya dapat namanya saja, Islam, begitu. Tidak ada hakikatnya. Dan mereka menggunakan cara-cara yang sangat banyak dari syiar-syiar mereka yang dikumandangkan. Maka kita harus selalu berhati-hati bahwasanya di luar sana ada yang ingin mengeluarkan kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagus apapun tipu daya mereka, sepintar apapun mereka membuat makar, maka bergembiralah, Allah Subhanahu wa taala lawannya. Allah Subhanahu wa taala lawannya. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Maka Allah bantah, Allah lawan. Wallahu mutimmu nurih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir itu benci, maka cahaya Allah akan senantiasa Allah sempurnakan. Sebagus apapun tipu daya mereka, sepintar apapun makar mereka, Allah Subhanahu wa taala tetap akan sempurnakan cahayanya. Maka dari ini kita tahu cahaya Allah akan terus ada. Cahaya Allah akan terus ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maka pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan cahaya tersebut. Cahaya Allah kabarkan akan terus disempurnakan oleh Allah. Maka pertanyaan terbesarnya bagaimana kita mendapatkan cahaya tersebut dan tidak jatuh dalam kegelapan-kegelapan syirik, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Maka inilah jalan-jalan keselamatan, inilah jalan-jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka mari kita mencari dan meniti jalan ini agar kita senantiasa selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Karena kita itu mulia dengan agama Islam. Karena kita mulia dan tinggi karena agama Islam. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 139.
Surat Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa lemah, merasa hina, atau merasa sedih. Wa antumul a'laun, sedangkan kalian itu orang-orang yang tinggi, orang-orang yang paling tinggi. Kapan kita menjadi orang yang tinggi? Allah memberikan syarat kepada kita. In kuntum mu'minin. Apabila kalian senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Maka kita mulia dan tinggi karena kita menjadi orang yang beriman, beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Agama Islam itu akan senantiasa tinggi dan tidak ada selain Islam yang akan tinggi. Hanya akan ada agama Islam yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, inilah kegelapan-kegelapan ma'nawiyah dan cahaya ma'nawiyah yang harus kita perhatikan. Karena tadi kegelapan-kegelapan tersebut dan cahaya-cahaya tersebut akan masuk ke dalam hati kita, yang menjadikan hati kita entah itu dipenuhi dengan kegelapan ataupun dipenuhi dengan cahaya. Sehingga hati yang dipenuhi dengan cahaya akan selamat, adapun hati yang dipenuhi oleh kegelapan akan tidak selamat dan nanti di hari kiamat akan dibersihkan terlebih dahulu di api neraka, baru setelah mereka bersih dimasukkan ke dalam syurga. Maka ini kegelapan-kegelapan tadi kita sudah bahas sumbernya. Yang pertama kita bahas sumber kegelapan. Yang kedua kita sudah bahas jalan agar menuju dan meraih cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui keburukan-keburukan Allah, kegelapan-kegelapan Allah dan cahaya-cahaya Allah. Yang pertama tadi, cahaya Allah, kita meraih cahaya Allah merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri agar tidak hilang, karena dengan hilangnya nikmat tersebut kita akan binasa dan tidak selamat nanti di dunia dan di akhirat. Yang kedua, cahaya tersebut hanya milik Allah. Allah yang berikan, tidak bisa dicari dengan cahaya selain Allah. Yang ketiga, bahwasanya cahaya yang kita nikmati bersama ini akan ada musuh-musuh yang berusaha mengeluarkan kita dari cahaya ini. Dan sudah kita bawakan dalilnya dari Al-Quran Al-Karim ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Tidak terlalu lama seperti biasanya Ustaz Badru, agak singkat. Tapi semoga yang sedikit ini justru menjadi besar manfaatnya. Karena lebih baik sedikit tapi berdampak daripada banyak tapi tidak berbekas. Begitu. Maka di penghujung pertemuan ini, baik, kalau begitu kita cukupkan sampai sini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seringnya kita saling belajar bersama-sama ini menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Karena nanti ada orang yang masuk surga kemudian bertanya, "Ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bersama, ngaji bersama, ibadah bersama?" Maka dikatakan dia dalam surga. Dia di dalam neraka. Maka Allah katakan kepada dia, silakan cari temanmu, keluarkan dari api neraka. Maka semoga kita di sini itu bisa memberi syafaat satu sama lainnya di hari kiamat nanti setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.